Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaka Nurbaidillah. Saya dari kelas 107 yang bersekolah di SMA 5 Bandar Lampung. Sebelumnya berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang uang, bank, dan non-bank. Berikut adalah tugas yang telah diberikan oleh Bu Dina di pelajaran ekonomi. Jadi, yang pertama yaitu ada uang. Apa sih sebenarnya uang itu? Uang itu adalah alat pembayaran yang dipakai untuk tukar barang atau jasa. Contohnya seperti rupiah atau yang modernnya seperti saldo e-wallet. Lalu yang kedua ada bank. Sebenarnya apa sih bank itu? Bank adalah lembaga keuangan yang mengatur uang masyarakat untuk menyimpan uang, transfer, pinjaman, bahkan tabungan. Contohnya seperti Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, yang biasanya kita sering sebut seperti BCA, BI, BRI, dan lain-lain. Lalu ada lembaga non-bank. Sebenarnya apa nih lembaga non-bank itu? Lembaga non-bank itu adalah suatu lembaga yang selain bank, tapi tetap mengurus jasa keuangan, tapi bukan tempat utama untuk nyimpen uang. Contohnya seperti asuransi, pegadaian, leasing, koperasi, bahkan BPJS juga. Dan saya juga telah diberikan satu pertanyaan oleh Bu Dina. Dan saya mengambil pertanyaan, apa sih keuntungan dan resiko pinjam di vintage lending? Tolong sebutkan 2 keuntungan dan 2 resiko. Dan jika saya menjadi OJK, kebijakan apa yang akan saya lakukan untuk melindungi masyarakat dari peminjaman ilegal? Pertama, kita akan membahas 2 keuntungannya. Yang pertama adalah proses lebih cepat dan praktis, karena pengajuan bisa melalui HP tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua ada mudah diakses. Ini cocok untuk orang yang sulit mendapat pinjaman dari bank karena syarat bank biasanya lebih ketat. Lalu yang kedua ada resikonya. Yang pertama, apa resikonya kalau misal kita pinjam di vintage lending? Yaitu bunga dan denda bisa lebih tinggi, karena kalau telat bayar, ntar bunganya akan selalu naik. Dan yang kedua adalah pinjaman ilegal itu bisa membocorkan data pribadi kita sendiri. Dan jika saya menjadi OJK, apa sih kebijakan yang bakal saya buat untuk melindungi masyarakat dari peminjaman ilegal? Yang jelas, pertama, saya akan memperketat izin dan pengawasan aplikasi pinjaman online. Yang kedua, saya akan menutup dan memblokir vintage ilegal yang lebih cepat. Dan yang ketiga, saya akan memberi batas maksimal bunga dan denda. Dan yang terakhir, saya mewajibkan perlindungan data pribadi pengguna. Jadi berikut adalah tugas ekonomi yang telah diberikan Bu Dina. Jika saya masih ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Semoga kalian bisa mendapat ilmu yang lebih dari saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.